jadikanlah masalah ini menjadi teman dalam kehidupan kita, ya, dan kita terima bahwa dalam kehidupan itu Halo mahasiswa hebat, selamat siang, selamat datang kembali di podcast Anak Kesehatan bersama saya Irma Aprilia. Nah sebelumnya ada yang masih ingat gak nih? Atau kangen mungkin lihat saya di live Instagram BEM? Wah kayaknya gak ada ya, tapi gak apa-apa, meskipun gak ada yang kangen, saya harap kalian selalu rindu dan menantikan podcast kami setiap hari minggunya. Nah, apa kabar nih sebelumnya teman-teman yang lagi nonton hari ini? Semoga selalu baik ya. Selalu makannya diatur, banyak minum air putih agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Nah, untuk kemarin nih, di minggu kemarin kita sudah berkenalan dan berbincang-bincang dengan Ibu Damai mengenai HIV. Nah, hari ini, minggu ini tidak kalah menarik, kita akan membahas hal yang sering diperbincangkan oleh remaja-remaja, oleh Y and Z generation tentunya. Ya betul sekali, ini tuh tentang mental health. Nah, gimana sih caranya ngejaga mental health agar kita tidak stres? Gimana dan pentingnya mental health untuk kita itu apa? Gitu. Nah, banyak banget nih pastinya dari teman-teman yang sering bilang, aduh beban saya banyak, aduh kuliah berat, aduh belum pikirin ini pikirin itu, butuh healing. Siapa nih yang sering banget bilang kayak gitu? Nah makanya itu di sini kita akan bahas bersama-sama mengenai mental health, karena biasanya juga kalian berpikir demikian dan akhirnya self diagnosis sendiri, kalian mendiagnosis diri sendiri bahwa kalian harus ke psikolog, kalian kena mental health, misalkan gangguan mental health. Nah, di sini kita akan membahas bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, dan kayaknya di Stikes Budi Luhur tidak ada yang tidak mengenal beliau. So, langsung saja kepada Bapak Aan Somana dipersilahkan. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Meskipun cuacanya sering berubah-ubah, harus tetap sehat. ya, Iya. Baik. Nih, sebelum kita berbincang dengan Bapak Aan, saya akan membacakan CV dari Bapak Aan terlebih dahulu. Nah, nama lengkap Bapak Aan ini Aan Somana, SKP MPD MNS, dan beliau itu merupakan dosen keperawatan jiwa di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membicarakan mengenai mental health, Bapak ini pasti sudah expert sekali ya Bapak di bidangnya. Insya Allah. Latar belakang pendidikannya, beliau lulusan dari Akper PPNI Bandung pada tahun 1987 sampai 1990, angkatan ketiga, lalu juga FSIK FK Unpad pada tahun 1994 sampai 1997, angkatan pertama, lalu juga Magister Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2007 sampai 2009, dan juga Master of Nursing Science Mental Health dan Psychiatric Nursing Burapa University Thailand pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, beliau juga sering sekali menjadi narasumber pelatihan atau seminar nih teman-teman. Di antaranya, beliau pernah menjadi peserta pelatihan keperawatan profesional berbasis klinik di RSJ Lawang pada tahun 2010, lalu juga menjadi peserta Advanced Course on Healthcare Technology Management and Clinical Engineering in Mohali, India pada tahun 2013, lalu juga sebagai narasumber training Health and Culture Immersion di Petkaburi, Thailand, lalu juga narasumber pelatihan Spiritual Emotional Building di Cimahi pada tahun 2019, narasumber pelatihan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan ODGJ di Cimahi pada tahun 2018, lalu juga beliau sebagai narasumber pelatihan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD di Cimahi pada tahun 2019, narasumber profesional seminar of job and internship opportunity for foreigners di Fukuoka, Jepang pada tahun 2019, juga menjadi narasumber seminar deteksi dini penyimpangan perilaku seksual pada remaja di Cimahi pada tahun 2020,
Beliau juga menjadi narasumber seminar pencegahan dan penanganan stigma akibat COVID-19 di Cimahi pada tahun 2020. Lalu juga beliau pernah menjadi narasumber pembicara pelatihan nasional dukungan kesehatan jiwa psikososial DKJPS di Semarang online, dilakukan secara online pada tahun 2020. Lalu beliau juga menjadi narasumber webinar Gerakan Pemuda Kesehatan atau GPK, urgensi percepatan penanganan COVID-19 di kota Cimahi. Di Cimahi diadakan secara online pada tahun 2020 juga. Lalu beliau juga menjadi narasumber webinar International Trends and Issues in Nursing di Philippine Women's University Manila secara online pada tahun 2021. Beliau juga menjadi narasumber webinar penanganan dampak psikologis akibat COVID-19 di Cimahi yang dilaksanakan secara daring atau online pada tahun 2021. Dan yang terakhir, beliau menjadi narasumber webinar nasional keperawatan antisipasi masalah kesehatan pada remaja agar siap menghadapi tantangan masa depan di Bandung, dilakukan secara online juga pada tahun 2022. Wah, banyak sekali ya Bapak ya. Nah, ini juga selain itu beliau aktif sekali di organisasi dan di Stikes Budi Luhur beliau menjadi wakil ketua 1 pada tahun 2006 sampai 2015. Beliau juga menjadi ketua prodi pendidikan nurse di Stikes Budi Luhur pada tahun 2018 sampai dengan 2022, menjadi wakil ketua IPKJI Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023, lalu juga konsultan kesehatan jiwa di Klinik Raharja Taguk Apu Padalarang dari 2021 sampai dengan sekarang. Dan selain itu beliau sering sekali berkontribusi di pengabdian masyarakat nih teman-teman. Beliau pernah mengikuti konsultan kesehatan jiwa di wilayah Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat sejak 2016 sampai dengan sekarang. Oh, sudah lama sekali ya Bapak. Lalu juga pembina dan konsultan Desa Siaga Sehat Jiwa di Desa Pagauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat sejak 2016 sampai dengan sekarang juga. Lalu narasumber Mental Health Promotion and Nutrition Education for Elderly di Manila, Philippines pada tahun 2020. Lalu sebagai narasumber penyuluhan meningkatkan ketangguhan jiwa dalam menciptakan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di era pandemi COVID-19 di Pesantren As-Salafiyah Batu Jajar 2021 juga. Lalu juga menjadi narasumber pendampingan kesehatan jiwa terhadap dokter umum dan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kota Bandung 2021, narasumber lokakarya pembentukan Kelurahan Siaga Sehat di Kelurahan Geger Kalong, wilayah kerja UPT Puskesmas Karangsetra, Kota Bandung 2021, lalu juga sebagai narasumber lokakarya pembentukan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kelurahan Sarijadi, wilayah kerja UPTD Puskesmas Sarijadi, Kota Bandung pada tahun 2021 juga. Dan yang terakhir sebagai narasumber pelatihan kader tentang deteksi dini gangguan jiwa di Batu Jajar, Kabupaten Bandung 2021. Wah, banyak sekali ya Bapak ya. Bapak amat sangat berkontribusi, alhamdulillah ya. Nah Bapak, untuk sekarang ini nih banyak sekali anak-anak, remaja-remaja, apalagi yang tadi generasi Z nih, sering sekali membicarakan mengenai mental health. Bahkan tidak jarang saya melihat di sosial media mereka curhat, mereka membicarakan mengenai keadaan mental mereka seperti apa. Mereka mendiagnosis diri mereka sendiri bahwa mereka stres, bahwa mereka itu katanya depresi dan harus pergi ke psikolog. Nah, menurut saya itu bahaya sih Pak, karena kalau self diagnosis kan bahaya ya, harusnya kan sama psikiater atau dokter. Nah, menurut Bapak sendiri nih, mental health itu sebetulnya artinya apa sih Pak? Baik, mental health ini sebenarnya definisinya banyak sekali ya yang memberikan definisi. Hanya secara sederhana ya bahwa mental health atau kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi ya, ketika kita berada dalam keadaan tenang dan tentram ya, atau kita ya berada dalam kondisi kesehatan jiwa kita sejahtera ya, psychological well-being, kesejahteraan kesehatan jiwa. Nah, barangkali sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Berarti mental health kita tidak terganggu kalau misalkan ya definisi dari mental health itu sendiri. Ya, kalau kondisi
keadaan jiwa kita tenang dan tentram, itu artinya kita sedang dalam kondisi kesehatan mental kita sedang baik. Baik, Ya. iya betul. Berarti orang-orang yang self diagnosis itu Bapak, apakah mereka itu sedang merasa bahwa mereka ada gejala-gejala dari mental health itu Bapak, atau bagaimana sih? Karena banyak sekali nih sekarang yang membicarakan hal seperti itu. Ya, biasanya mental ini sangat rentan ya, Iya. untuk bisa dipengaruhi ya dalam suatu kondisi tertentu. Jadi kalau kita misalnya ada pengaruh-pengaruh baik dari dalam diri kita ataupun dari luar dan menimbulkan kita ini menjadi gelisah, ya, tidak tenang, gitu, cemas dan sebagainya. Nah itu kita sedang mengalami masalah ya, masalah kesehatan mental seperti itu. Apalagi pada kondisi yang sangat berat ya, akan muncul gejala-gejala seperti ada halusinasi dan sebagainya. Bisa sampai halusinasi ya Bapak ya? Bisa dalam kondisi yang berat. Seperti itu. Berarti itu sangat berbahaya sekali ya Bapak kalau sampai halusinasi, tiba-tiba halusinasi. Itu biasanya terjadinya halusinasi itu setiap waktukah atau memang kambuhan gitu Bapak? Bisa kambuhan juga. Bisa kambuhan juga. Ya, itu biasanya pada gangguan mental yang berat. Gangguan mental yang berat. Berarti memang harus benar-benar dijaga. Nah biasanya itu mental health dan stres itu berhubungan kan ya Bapak ya? Sangat berhubungan. Biasanya itu hubungannya apa sih Bapak, kalau bisa dijelaskan gitu biar teman-teman juga pada tahu? Ya, secara umum stres itu sebenarnya suatu reaksi ya, suatu reaksi dari fisik ataupun emosional kita ya, akibat adanya tekanan, akibat adanya ancaman atau akibat adanya perubahan. Ya, perubahan biasanya karena ada hal-hal baru, itu akan menimbulkan stres ya, ketegangan ya, ketegangan. Jadi ketegangan itu bisa fisik dan juga bisa mental atau emosionalnya. Gitu. Seperti itu ya, itu kondisi stres. Jadi stres sendiri seringkali kita melihatnya ya, menjustifikasi bahwa stres itu suatu gangguan yang patologis ya, yang berbahaya. Sebenarnya tidak selalu. Tidak selalu. Ya, kalau dilihat dari suatu definisi tadi bahwa stres adalah suatu reaksi ya, reaksi fisik ataupun emosional. Nah itu reaksi ini bisa terjadi dalam kondisi normal. Ya, Bisa. iya, sebagai usaha untuk beradaptasi pada situasi baru atau hal-hal baru, itu normal atau wajar-wajar saja. Dan ya, akan hilang tentunya ya Bapak ke depannya berarti. Akan hilang kalau orang itu berusaha untuk bisa memahami atau bisa beradaptasi dalam situasi tersebut. Seperti itu. Ya. Memang berarti memang biasanya peralihan dari SMA ke mahasiswa itu biasanya bisa banyak sekali, bisa jadi satu peralihan ya. Peralihan dari SMA kemudian ke perguruan tinggi, itu akan menemukan hal-hal baru kan. Iya, betul sekali. Akan terjadi perubahan-perubahan baru, paradigma baru, pemikiran baru. Nah itu akan menimbulkan stres. Atau mungkin mau ujian. Itu juga akan ujian stres ya. Betul. Stres itu bisa dalam kondisi yang normal, yang wajar. Itu bagus ya. Artinya dengan adanya stres akan menimbulkan motivasi atau dorongan untuk menyelesaikan masalah. Coba kalau misalnya mahasiswa ya diberikan tugas, kemudian mahasiswa tersebut tidak mengalami ketegangan atau stres, mungkin tidak dikerjakan ya. Betul. Jadi ada manfaatnya juga. Karena takut juga ya Pak, ketakutan bisa memicu juga. Nah ini Bapak, bagaimana sih biasanya ciri-ciri awal dari gangguan mental health? Kan biasanya kalau misalnya kita tiba-tiba pusing, udah dianggap udah gangguan mental health kayak gitu. Jadi ciri-ciri yang sebenarnya biasanya seperti apa sih Bapak? Ya, sebenarnya kalau kita kelompokkan sih ya, kalau menurut undang-undang ini ada dua ya, ada kelompok, ada yang disebut ODMK ya, orang dengan masalah kesehatan jiwa, ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, pada kondisi di mana seseorang mengalami masalah ya, baru masalah, belum gangguan, nah itu seperti tadi dalam kondisi mahasiswa itu stres misalnya, tapi masih bisa ditangani sendiri. Nah itu masih masalah kesehatan mental. Nah ciri-cirinya biasanya orang tersebut akan mengalami gangguan tidur ya. Biasanya itu sangat sederhana kan. Kalau ada orang terjadi misalnya tidurnya terganggu, sulit tidur atau mungkin tidur berlebihan, itu salah satu ciri bahwa orang tersebut
ada masalah nih mentalnya. Oh, seperti Ya, atau mungkin makan ya, gangguan Oh, makan, iya. tidak nafsu makan ya. Kemudian juga gelisah ya, ada kecemasan ya, terasa ada ancaman gitu ya. Kemudian juga biasanya segala terasa ya. Iya. Segala Biasanya terasa kalau stres. ya, pusing ya, atau sakit kepala Iya. ya, kemudian sakit apa itu, sakit perut Iya, ya, lambung. ya lambung ya, Iya, atau betul. sesak ya, Iya. itu seperti itu. Jadi bisa berpengaruh secara otomatis ke kondisi fisik kita ya, yang kita namakan biasanya psikosomatik. Oh, Ya, psikosomatik itu, namanya. masalah kesehatan jiwa yang berpengaruh langsung ke fisik, reaksi fisik. Seperti itu Seperti gejala-gejalanya itu. ya. Agak menyeramkan juga ya Bapak, karena kalau gangguan tidur kayaknya saya juga kadang ada gangguan di tidurnya. Tapi tidak selalu ya Bapak, tidak selalu gangguan tidur jadi stres gitu. Ya, bukan tidak selalu ya, tidak selalu. Dan stres itu seperti tadi, jadi stres itu bisa bermanfaat juga Iya, ya. memotivasi kita. Bisa menimbulkan motivasi dari diri kita gitu. Ya, berarti stres itu tidak selalu jelek ya, tidak selalu kayak kadang kan ada saja sudut pandang orang lain kalau stres itu berarti jelek gitu Bapak, malah nantinya aduh takutnya jadi gila katanya gitu, banyak sekali paradigma seperti itu. Ya, stres itu tidak selalu jelek. Stres Iya. itu banyak sekali manfaatnya. Namun kenapa menjadi jelek? Nah, Ya. menjadi tidak baik ya stres itu apabila seseorang yang mengalami stres itu tidak mampu untuk mengelolanya. Ya, jadi kalau saya sering katakan bahwa stres itu jangan dihindari karena stres banyak manfaatnya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Stres itu harus dikelola dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya tadi munculnya motivasi, ya, kemudian munculnya mungkin berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Ya, Seperti itu. betul. Berarti tidak selalu jelek ya Bapak. Tidak Ya. selalu jelek. Iya, karena kan sekarang tuh biasanya sering banget orang yang bilang kayak gitu, aduh masih muda udah stres katanya kayak gitu. Nah, Bapak untuk kan tadi ciri-ciri dan gejalanya ya Bapak, kalau cara menghadapi gangguan stres itu sendiri gimana kalau kita udah terkena nih? Karena ada juga teman saya, jadi dia tuh sering sekali menyakiti dirinya sendiri. Padahal kalau saya tahu latar belakangnya Bapak ya, sedikit latar belakang mengenai beliau, dia itu segala sesuatu, kalau dia pengen sesuatu selalu dituruti oleh orang tuanya. Terus juga kalau misalkan dia pengen apa-apa, tinggal nangis dikit langsung dikasih kayak gitu. Hal-hal yang dia punya juga bukan barang-barang murah, dan dia juga kalau sepengetahuan saya kasih sayangnya juga tidak itu gitu Bapak, tidak terhambat. Jadi diberikan kasih sayang yang cukup oleh orang tuanya, tapi dia seperti itu biasanya kenapa dan bagaimana cara mengatasinya Bapak bila sudah seperti itu? Sebenarnya setiap orang juga memiliki kebutuhan ya. Nah, apabila misalnya dalam satu kondisi, misalnya dalam keluarga, anaknya meminta sesuatu ya, yang selalu diberikan tanpa ada kesempatan untuk berusaha ya, mencari apa yang dibutuhkan itu. Nah, ini kurang baik ya sebenarnya. Dalam pendidikan kesehatan mental itu kurang baik ya, karena anak tersebut itu tidak terlatih ya, tidak terlatih untuk berusaha ya, mencarikan solusi-solusi ketika ada kebutuhan ya, jadi menjadi nanti tidak bertahan ya. Kalau misalnya anak tersebut menghadapi stres seperti tadi, itu menjadi rapuh kondisi jiwanya, yang menjadi tidak bertahan ya, tidak kuat ya. Kalau dalam istilah jiwa itu disebutnya resiliensi. Resiliensi. Ya, resiliensi itu ketahanan jiwa, tapi bukan ketahanan karena jiwanya keras bukan ya. Biasanya ketahanan atau resiliensi ini diartikan kelenturan. Ya, fleksibel gitu ya Bapak. Jadi kalau kena benturan secara psikologis atau mengalami trauma ya, misalnya diberi tugas banyak, kemudian ada masalah ya yang dialami dalam kehidupan, dia itu bertahan ya, tidak cepat terluka ya karena adanya masalah ya gitu. Jadi yang pola asuh ya, mungkin saya katakan yang tadi itu
kurang baik ya kalau ada misalnya anak-anak membutuhkan sesuatu, ada keinginan dan selalu dikasih tanpa diberikan fasilitas atau tanpa difasilitasi untuk dia berusaha menemukan kebutuhan itu. Iya, berarti pola asuh juga sangat berpengaruh ya Bapak ternyata. Sangat berpengaruh. Ya. Bahkan seringkali saya baca di beberapa referensi itu ya ketika masih usia balita itu sangat berpengaruh sekali. Ya, pola asuh. Ya. Tapi bagaimana Bapak kalau misalkan kasusnya memang dia sudah genetik gitu Bapak? Kalau genetik seperti itu apakah dapat disembuhkan atau tidak? Sebenarnya sih kalau kita bicara faktor penyebab genetik ini ada yang mendukung, ada yang juga tidak mendukung ya. Nah sebenarnya kalau dikaji apakah penyebab gangguan jiwa itu bisa karena faktor genetik, ini ada juga yang mengatakan bisa, namun bukan jenis gangguan jiwanya, jadi sifat dari ketahanan jiwanya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi ya ada seseorang misalnya mengalami halusinasi ya atau mungkin gangguan jiwa berat seperti schizofren misalnya. Nah salah satunya misalnya karena faktor genetik ya. Nah itu tidak selalu jadi schizofren, tidak selalu. Tidak selalu. Ya tergantung nanti stimulus atau masalah yang dialami oleh orang tersebut. Namun jiwanya, sifat-sifat jiwanya itulah yang diturunkan. Jadi seperti misalnya cemas ya, misalnya orang tua menurunkan sifat cemas ya, betul. faktor genetik. Nah anaknya itu tidak selalu cemas. Tidak selalu cemas. Namun dia memiliki ketahanan jiwa yang lemah apabila bertemu dengan stimulus yang menimbulkan cemas. Apakah nanti akan terjadi cemas atau tidak, itu sangat tergantung. Kalau stimulusnya tidak ada ya tidak terjadi cemas. Atau karena mungkin faktor pendidikan bisa juga ya. Dia mempelajari bagaimana cara mengatasi cemas. Ketika ada cemas, dia mampu untuk mengelola kecemasan. Nah seperti itu. Jadi memang pola asuh sangat-sangat, dan juga tadi kalau misalkan pola asuh berarti bisa mempengaruhi juga bagaimana cara dia mengelola stres. Dan memang betul sekali kata orang-orang bahwa mental seseorang itu berbeda-beda ya Bapak ya. Karena memang tadi ada faktor genetik juga, ada faktor pola asuh juga, banyak sekali faktor yang mempengaruhi mental health gitu. Nah ini bagaimana nih Bapak caranya kita agar terhindar dari mental health, gangguan mental health itu sendiri gitu? Agar terhindar terhindar yang pertama biasanya orang yang bertahan yang jiwanya apabila ada stimulus yang menimbulkan gangguan kesehatan mental. Yang pertama dia itu harus mampu menerima masalah ya, artinya bahwa masalah itu suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan. Betul. Ya, dan tidak ada seorang pun kalau menurut saya yang terbebas dari masalah dalam kehidupan. Iya, betul sekali Bapak, setiap orang memiliki masalah. Ya, oleh karena itu kalau ada masalah ya itu bagian dari kehidupan kita. Iya, betul sekali. Itu satu ya. Jadi kita harus menerima kalau ada masalah itu ya kita sambut dengan baik, bahwa itu sebagai bahan pembelajaran. Betul, kita cari solusinya berarti ya Bapak. Ya, artinya bagaimana kita bisa mengatasi masalah kalau tidak ada masalahnya. Betul. Kita, kalau ada masalah itu, ya itu bahan pembelajaran untuk kita. Cari solusi, ya jangan down ya ketika ada masalah. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Jadi kalau misalnya ditemukan ada suatu peristiwa yang kita tidak kehendaki, itu kita berpikir positif. Kenapa? Karena pasti di balik itu atau setelah itu ada hikmahnya. Betul sekali sebetulnya. Jadi memang kalau menurut saya sih harus berpikir positif. Nah itu yang kedua ya. Kemudian selanjutnya kita harus mencari saran ya dari orang-orang yang percaya yang percaya. Nah, kira-kira siapa yang bisa dipercaya ya oleh kita ya, kita curhat begitu, kita sharing ya, nanti akan dapat informasi-informasi yang yang dapat menjadi solusi kita juga ya. Menjadi solusi untuk kita. Nah kemudian kita juga harus dalam kondisi tertentu kita juga harus
relax ya. Iya betul, karena kita tegang terus. Relaxkan diri kita itu banyak tekniknya. Itu banyak tekniknya. Mulai nafas dalam dan Iya. sebagainya. Kemudian juga kita harus mendekatkan diri ya Betul. secara spiritual. Iya, ya. betul sekali. Itu juga sangat membantu. Kemudian saya kira harus mencari hal-hal baru yang menantang ya untuk melatih kita menjadi bertahan. Ya, jadi kalau jiwa kita ini sering ada benturan-benturan dan kita mengelola benturan itu, maka kita akan semakin mampu untuk bertahan jiwa kita. Gitu. Seperti ya. itu. Jadi kalau misalnya diberikan tugas ya oleh dosen, kerjakan itu. Dan kalau ada masalah, coba atasi dulu sendiri. Ya masalah itu. Ya supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat ya dari pembelajaran mengatasi masalah. Betul. Masalahnya selesai juga jiwa kita ya akan menjadi bertahan, menjadi kuat. Itu sangat membentuk mental sekali ya, Bapak. Ya. Jadi kalau kembali lagi gangguan mental ini memang tidak tergantung pada penyebabnya. Ya, yang banyak itu biasanya tergantung kepada bagaimana diri kita untuk merespon masalah itu. Ya, coba misalnya begini, contohnya mahasiswa ya, ada kan mahasiswa, diberikan tugas oleh dosen, tugasnya sama ya, tapi respon mahasiswa berbeda kan? Betul, itu terasa sekali oleh saya. Berbeda. Nah, artinya bahwa penyebabnya kalau kita katakan tugas yang sama, ya itu tidak akan menimbulkan masalah kesehatan jiwa yang sama kan? Iya betul. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Bukan menghindari penyebab, ya kan? Betul sekali. Bukan menghindari penyebab, tapi kita harus belajar bagaimana merespon terhadap masalah. Bagaimana cara kita menghadapinya? Iya, seperti itu. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Iya, banyak lagi. Caranya kita supaya bisa mengatasi masalah. Ya, berarti balik lagi ke diri sendiri ya Bapak ya, segala sesuatu. Balik lagi kepada diri sendiri. Betul sekali. Jadi tadi banyak sekali faktor-faktor yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stres sebenarnya. Tapi itu juga tadi balik lagi kepada diri kita sendiri. Jangan sampai penyebabnya yang kita hindari, tapi kita perbaiki diri sendiri dulu. Betul itu Bapak. Nah, Bapak untuk terakhir kali deh boleh menyampaikan motivasinya kepada para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton ataupun kepada semua orang nih yang sedang menonton agar mereka bisa lebih baik lagi menjalani hidupnya, agar bisa menjaga lagi mental health-nya, Bapak. Boleh dipersilakan. Ya, pesan saya satu ya, bahwa jadikanlah masalah ini menjadi teman dalam kehidupan kita ya, dan kita terima bahwa dalam kehidupan itu tidak ada yang terbebas dari masalah. Ya, oleh karena itu maka kita harus selalu belajar ya di dalam mengatasi masalah. Ya, kita harus bertahan ya ketika ada stimulus yang menimbulkan masalah ya. Kemudian kita juga harus mampu eksis ya ketika kita berada dalam tekanan. Iya, harus eksis. Ya, ciptakanlah ketahanan jiwa kita yang kuat ya untuk meraih kesuksesan. Ya, jadi pantang mengeluh, pantang menyerah ya, dan terus maju ya sampai tercapai apa yang kita inginkan. Begitu teman-teman, pantang menyerah, pantang mundur, pokoknya harus dihadapi, segala sesuatu harus dihadapi. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan, jangan sampai stres pas waktu mau ujian ya. Harus selalu belajar. Nah, sebenarnya seru sekali sih Bapak ngobrol-ngobrol dengan Bapak, karena saya sendiri jadi dapat ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi stres itu sendiri, apalagi saya sendiri mahasiswa gitu. Dan semoga juga teman-teman yang sudah menonton nih di sini juga sama seperti saya, bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru, sehingga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Jangan sampai stresnya dihindari ya, ataupun jangan sampai jadi murung, tapi harus dihadapi segala sesuatunya. Nah, buat teman-teman, mungkin inilah akhir kita dengan Bapak Aan perbincangan kita. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di podcast kita di hari Minggu ini, di weekend. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu dan informasi-informasinya.
Sama-sama. Iya, terima kasih Semoga banyak. bermanfaat. Pasti bermanfaat sekali, terima kasih. Dan juga kepada teman-teman yang masih menonton, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan podcast-podcast kita di minggu-minggu yang akan datang, di episode-episode selanjutnya, di live Instagram BM setiap hari Minggu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makannya dijaga, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup agar kita tetap sehat. Nah, boleh sebelumnya Bapak kita jargon terlebih dahulu. Iya. Oh iya, Tadi. sekarang? Iya, sekarang. Iya. Baik. Fokus on podcast. Iya, fokus on podcast anak kesehatan. Iya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menonton. See you next week. Terima kasih banyak.